CDC. Wow, sukacita banget kalau hari ini kita bisa sama-sama berkumpul lagi buat beribadah bersama-sama saudara seiman kita di sini. Sebelum mau memulai ibadah, mungkin di sini ada sesuatu yang beda ya, kayak banyak hati-hati, banyak yang pakai baju pink. Karena setelah ibadah umum ini, anak-anak Eros akan merayakan Valentine Days, Valentine, wow. Buat bapak ibu yang mungkin mau nostalgia, di zaman dulu gimana ya Valentine tuh ngapain ya? Boleh banget nanti ngintip-ngintip ibadahnya kita. Dan sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau sama-sama ucapin dulu salam terbaik buat kanan kiri kita. Kita mau kasih salam, halo semangat, selamat beribadah. Sukacita selalu, happy Sunday semua Bapak Ibu sekalian. Biar hari ini benar-benar penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Wow, sesuatu yang luar biasa dari jemaat CDC, habitnya adalah kalau disuruh salaman, kalau udah disuruh sapa-sapa semuanya nggak akan beres-beres ya kayaknya. Itu good banget ya buat kita semua, suatu culture yang benar-benar kita harus bangun terus. Oke, ngomong-ngomong soal habit, selain habit kita yang tadi ramah tamah bersalam-salaman, kita juga punya habit lain, ada 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the present, biar hari ini kita mau hormati hadirat Tuhan, biar hari ini kita mau fokus cari Tuhan, kita mau temukan Tuhan, sampai kita temukan Tuhan. Terus yang kedua adalah save the word, sesuatu yang baik, apapun itu yang Bapak Ibu dapatkan, entah lewat firman Tuhan, lewat praise and worship atau yang lain-lain, boleh banget kita simpan buat diri kita, biar kita bisa renungkan kembali nanti di tengah minggu. Dan yang terakhir mau sama-sama aku ajak Bapak Ibu untuk teriakan, be excited. Wow, udah lumayan agak panas ya di cuaca yang lumayan dingin hari ini. Dan sebelum mau masuk ibadah, aku mau share satu ayat. Minggu ini kan tahun ini kita benar-benar lagi belajar soal berjalan bersama Tuhan. Mungkin sebulan ini udah ngerasain ya gimana rasanya berjalan sama Tuhan. Mungkin ada yang langsung oh iya ya berasa berjalan sama Tuhan langsung dapat sesuatu, atau ada juga yang ngerasa kayak kok kayaknya nggak terjadi sesuatu ya, kok kayaknya gini-gini aja ya, kok kayaknya nggak ada jawaban Tuhan di 2026 ini, katanya sesuatu yang spesial akan terjadi di tahun ini. Aku mau ingetin Bapak Ibu sekalian, satu yang penting kata-kata ini, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerasa Tuhan bekerja, tapi He is working, Dia tetap bekerja. Dan ayatnya ini diperkuat di Ulangan 31 ayat 8. Tuhan berbicara, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau jalan dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari ayat ini aku dikuatin lagi, aku mau terus beriman, aku mau tetap percaya sama Tuhan, kayak Tuhan walaupun kayaknya di sekeliling aku gak ada yang terjadi, walaupun kayaknya Tuhan teh gak ada gitu ya, tapi aku mau tetap percaya kalau Engkau tetap bekerja. Engkau tetap ada di tengah-tengah kita. So mari Bapak Ibu, mari hari ini mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau buka ibadah kita hari ini. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan di hidupnya kami. Tuhan terima kasih untuk setiap penyertaannya Tuhan di hidupnya kami. Tuhan hari ini Tuhan bawa kami untuk membangkitkan iman kami lebih lagi Tuhan. Untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk terus melihat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kadang-kadang kami merasa Engkau enggak jawab kami, Engkau diam Tuhan. Tapi kami percaya di dalam diamnya Tuhan Engkau bekerja Tuhan. Bekerja membentuk hidup kami, membentuk karakter kami, membentuk diri kami Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau datang kepadamu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami menemukan Engkau. Biar hari ini Tuhan setiap jiwa kami disegarkan.
ada rema yang baru, ada pewahyuan yang baru di hidupnya kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mau menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangannya Tuhan aja. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selamat pagi CDC, pagi. Mari sama-sama setiap kita boleh ngomong gini. Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan yes, iya dan amin. Mari katakan percayamu sama Tuhan. Pagi ini, come on. Hey. Dengarlah firman-Nya berkata bagi Tuhan. Katakan, tak ada yang mustahil, ku percaya. Ku serukan amin, I believe. Lihatlah kuburnya telah kosong, Dia Yesus telah bangkit. Come on. Lihatlah kuburnya telah kosong, Dia bangkit. Maut dikalahkan, ku percaya. Ku seru dalamku, I believe. Ku percaya Tuhan. Yes Lord. Ku percaya Yesuslah Tuhan. Ku percaya dan ku bersorak. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, belenggu dipatahkan. Haleluya, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya, I believe. Hey. Yes, mari bangkit bersama Tuhan Yesus. Bangkitlah bersama Yesus, kalahkan semua. Bangkitkan jiwa yang letih lesu. Kuatlah di dalam Dia. Kuat ke dalam Dia. Let's believe. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Yesuslah Tuhan. Ku percaya dan ku bersorak. Hey! Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, belenggu dipatahkan. Haleluya, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Amin, katakan lagi haleluya. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Amin Tuhan. Haleluya, belenggu dipatahkan. Sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya, kemenangan terjadi. Hey, sekali lagi katakan. Haleluya, haleluya, I believe. Haleluya, haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, belenggu dipatahkan. Hey. Haleluya, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya, I believe. Katakan I believe in you. I believe, I believe, I believe in Jesus. 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 I believe, hey, I believe in Jesus. Mari bersorak buat Dia. I believe, yes, I believe in Jesus. I believe, I believe in Jesus. Hey, I believe,
I believe in Jesus. Yes. Haleluya. I believe in Jesus. Percaya, Dia adalah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Mari kita mau terus bersorak bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah siapa yang percaya? Yes, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Hati kami bersorak karena Engkau. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan katakan sama-sama, ku mau selalu. Yes, sebab kasih setia Tuhan. Amin. Selalu ada bagi kita. Haleluya. Katakan aku percaya Tuhan. Yes. Walau bumi bergoncang. Oh, tetap percaya kepada Dia. Amin. Hey, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang selama-lamanya ada bagi kita. Ya Allah yang menyertai. Haleluya. Yes. Bapak dan Ibu pagi ini bersyukur. Amin ya bisa ada di tempat ini. Dan percaya banget ketika kita masuk pelatarannya Tuhan. Masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Percayalah hidupmu ada di dalam tangannya Tuhan. Enggak ada yang mustahil dan Dia Allah yang berjalan bersama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Saya rindu banget pagi ini Bapak dan Ibu mari bernyanyi. Bukan cuma sekedar lirik yang keluar dari mulut. Tapi mari kata-kata itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Seberapa engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan Dia pagi ini. Seberapa engkau mengejar, berlari mencari Tuhan,
pagi ini engkau akan mendapatkannya. Enggak ada yang tahu satu orang pun masalahmu, hidupmu. Tapi mari kejar Tuhan, cari Tuhan. Masuk hadiratnya Tuhan. Kami bawa hati kami yang haus. Kami bawa hati kami yang penuh dengan masalah. Penuh dengan segala macam dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Tapi pagi ini kami mau meneduhkan hati kami. Mau menenangkan hati kami di bawah-Mu Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Betapa ku rindu hadirat-Mu. Lord, yes Lord, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari hampiri Dia, mari hampiri Tuhan kita, yes Lord. Sebab Kau yang tahu. Engkau baik Tuhan. Oh, Haleluya. yes Lord. Yes Tuhan. Kaulah yang tahu. Setiap doaku. Kau ada, Kau dengar, Kau pegang janji-Mu selamanya. Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Yes Lord. Kau teguhkanku dan kuatkan. Dan kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janji-Mu selamanya. Mari berlari, hampiri Tuhan. Yes Lord. Ku terus berlari, ku terus mengejar-Mu Tuhan. Ku terus mengejar. Mari kejar hadirnya. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Mari berlari mengejar Tuhan. Yes Lord. Ku terus berlari, ku terus mengejar, ku terus mengejar. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Yes Lord. Kau teguhkan kami Tuhan. Kau teguhkanku dan kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janji-Mu selamanya. Hadir-Mu terus mengejar. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Ku terus berlari, ku terus mengejar. Hadir-Mu itu rinduku, melebihi hidup. Sebab Tuhan yang sudah memilih hidup kita, Kau yang memilih kami. Kau memilihku. Amin.
dan kuatkan ku berjalan denganmu, kau pegang janjimu selamanya. Katakan, kami mau berjalan denganmu Tuhan. Yes Lord. Berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadirmu, itu rinduku, oh, melebihi hidup. Ku terus berlari. Kami mau Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu Engkau pagi ini Tuhan. Yes Lord. Hadirmu itu rinduku, melebihi hidup. Kami mengejarmu Tuhan. Yes Lord. Mengejar hadirmu Yesus. Yes Lord, yes Lord. Sungguh ku ingin Kau Yesus. Oh, mengejar hadirmu Yesus, lebih dari segalanya Tuhan. Sungguh ku ingin Kau Yesus. Kami mengejar hadirmu Yesus. Come on CDC, mari berlari hampiri Tuhan. Hampiri Dia pagi ini. Yes Lord. Sungguh. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ingin Kau Yesus. Mengejar-Mu Tuhan. Yes. Mengejar hadirmu Yesus, lebih dari segalanya Tuhan. Oh, sungguh ku ingin Kau Yesus, kami menyembah. Oh, kami menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, Jesus, 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 kami mau Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Oh, ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Kiara ramaya serere. Oh, kiara maya sekere maya sokaranara. Yes Lord, mari menyembah Dia. Irabakara bakase kerebekara bayaso. Inamakara bayase kerebekara namaya sekerebekere. Oh Lord Jesus, Jesus. Inamakara bayase kerebekera bakara labasere kerere. Oh, Jesus, Jesus. Tiada yang lain. Oh, Syakarabaya rabaseke.
Mari masuk dalam penyembahan lebih dalam. Urabaka rabaya sekerebeka. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Kau yang kami mau Tuhan. Kau yang kami mau Tuhan. Kau yang sanggup memuaskan hati kami Tuhan. Kau yang sanggup memenuhi hati kami Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan menenangkan badai. Engkau yang sanggup memuaskan hasrat kami akan Engkau Tuhan. Oh Lord, ini hati kami Tuhan. Oh Jesus. Oh, we exalt thee, Jesus. We exalt thee, Jesus. We exalt thee, Jesus. Oh, we exalt thee. Oh Lord Jesus. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt. Mari menyembah Dia, yes Lord. We exalt thee, Lord. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. 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 Yes, Lord. We exalt. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Lord. We exalt thee. We exalt thee, yes, Lord. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. Oh, we exalt thee. Kami menyembah-Mu. We exalt thee. Kami menyembah-Mu. We exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee, Lord. We exalt thee. Oh Lord, katakan lagi. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord Jesus. We exalt Saya mau thee. CDC. Mari terus menyembah Dia. We exalt Mari rasakan Dia ada di tengah thee. kita. Dia jamah kita. Yes Lord. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. Amin. Ku sembah Engkau Tuhan. We exalt thee. We exalt thee.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami berseru, Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup Bapa. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Untuk itulah kami menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang sanggup. God is able. Engkau Allah yang sanggup mengatasi segala hal Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami karena kami mengasihi Engkau Bapa. Engkaulah Allah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup Tuhan. Kami punya Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Bapak Ibu Saudara, boleh nggak sebelum duduk ya? Sebelum duduk, boleh nggak bilang kiri kanannya, Allah kita sanggup, Allah kita sanggup, Allah kita sanggup. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk ya, sebelum duduk. Hari ini kan ada di depan kita nih, di depan ada kata-kata love Saudara. Karena kita tahu bahwa menjelang Valentine, ini ada kata-kata ini. Tapi saya berdoa, saya percaya kalau Saudara sudah memiliki love ini, nah Saudara yang berpasangan, boleh nggak pandang pasangannya? Ya. Nah sebelum duduk, pandang pasangannya, lalu bilang, I love you, I love you. Oke, silakan duduk Saudara. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang besar, haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Saya percaya Saudara sangat diberkati. Dan saya bersyukur melihat wajah-wajah saudara yang begitu antusias, begitu semangat saudara ya. Karena saya tahu bahwa kita semua berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang memang harus kita kerjakan. Dan percaya jemaat CDC Bogor, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan sepanjang tahun ini, maka saya percaya banget saudara akan mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan baru di tahun 2026 ini. Amin saudara. Sekali lagi boleh gak kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa. Baik, makasih buat gembala saudara Pastor Chris ya, sama Ibu Seni, juga ada Pastor Naftali ya dan istri. Terima kasih, bersyukur buat hospitality yang sudah saudara sambut kami kenyang banget ya. Dan bersyukur kemarin saya boleh sampai di Bogor ini saudara, saya datang sama istri saya, boleh bangkit berdiri, istriku boleh bangkit berdiri, ya ini istri saya ya. Dan juga saya ditemani oleh saudara, bahkan mungkin ini saudara rohani saya, mungkin saya boleh bilang anak rohani saya, boleh bangkit berdiri Handi dan istri ya, ini istrinya Irma, haleluya. Oke, thank you. Bersyukur ya. Saya senang sekali hari ini saya bisa melayani di sini karena saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh nyata. Dan saya percaya akan membawa breakthrough di tahun 2026 ini. Baik, saudara, saya akan kasih judul khotbah saya adalah Stronger. Boleh sama-sama bilang Stronger. Oke, stronger itu artinya lebih kuat saudara. Karena kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan selalu lebih kuat. Saudara tidak akan menyerah, dan saya percaya saudara ada quote yang bagus berkata, a man who walks with God always gets to his destination. Artinya saudara, seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu dia mendapatkan tujuannya saudara. Yang percaya katakan amin. Quote dari orang dunia aja berkata demikian, karena dia tahu kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan bertemu dengan tujuan kita. Apa hari ini yang menjadi tujuan saudara? Nyatakan itu sama Tuhan. Dan saya percaya saudara di tahun ini akan mengalami breakthrough kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara ya. Saya bersyukur melihat saudara di tengah hujan, malam hujan, hari ini pagi masih hujan. Tapi saudara datang ibadah ke tempat ini. Wow, itu saya benar-benar wow saudara. Artinya saudara sangat mencintai Tuhan.
Dan boleh nggak saudara sekali lagi lihat kiri kanannya, kasih apresiasi, kamu luar biasa. Hujan-hujan masih mau datang ibadah loh. Aduh Tuhan, Tuhan. Biasanya kita udah capek ya, masih ngantuk. Ini jam berapa sih? Aduh jam 7 masih gelap, pura-pura gelap. Saudara kita tidur lagi. Tapi saudara luar biasa. Di tengah hujan, pagi-pagi, udara dingin. Tetap saudara ada di sini untuk ibadah sama Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Oke, saya selanjutkan saudara. Saudara kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka saya percaya saudara akan belajar hal ini. Kita lihat di Lukas 2 ayat 52 ya, ada slide-nya ya. Lukas 2 ayat 52. Kita baca bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi nih saudara, kita baca sama-sama tapi ganti. Kata Yesusnya saya, saudara ya, saya. Siap ya, 1, 2, 3. Dan saya makin bertambah besar hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia yang percaya, katakan amin. Nah saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tahun ini saudara, kita memulai di awal tahun baru ini, kita percaya kita akan kuat di 3 hal ini saudara. Kalau kita belajar berjalan bersama Tuhan, kita akan bertambah hikmat, kita akan makin dikasihi Allah dan manusia, kita akan kuat di 3 area ini. Yang pertama, walk with God itu akan stronger in spirit. Boleh sama-sama bilang stronger in spirit. Saudara akan kuat di dalam rohmu. Kenapa? Karena saudara semakin dikasihi Tuhan. Saudara bertambah hikmatnya. Saudara betul-betul akan dikasihi oleh manusia saudara. Artinya orang akan suka melihat kita saudara. Kenapa? Karena kita lebih kuat di dalam roh kita. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, banyak orang mau hidup dalam roh, tapi gak mau dipimpin roh. Itu ada perbedaannya saudara ya. Orang mau hidup dalam roh, iya mau. Tapi gak mau dipimpin sama roh. Nah kalau saudara hari ini datang ke ibadah, artinya saudara dipimpin oleh roh. Untuk saudara memuliakan dan memuji Tuhan dengan beribadah. Itu adalah salah satu contoh saudara. Ya, jadi stronger in spirit itu bukan soal rohani yang kelihatan saudara. Tapi yang berakar di dalam hidupmu. Dan stronger in spirit bukan soal pengalaman rohani aja, bukan. Tapi justru ini bicara siapa identitas kita. Kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita tahu identitas kita siapa. Karena dengan roh ada hidup, ada arahan, dan ada kuasa. Dengan roh ada hidup, ada arah, dan ada kuasa. Dan ada tanda orang yang kuat secara roh saudara. Dia tidak mudah goyah oleh keadaan. Dia gak gampang tawar imannya saudara. Tetapi menyembah walau belum melihat jawaban. Saya tahu setiap saudara punya pergumulan di tempat ini termasuk saya. Dan kita belum melihat jawaban itu. Tapi kita tetap menyembah Tuhan. Karena kita punya konsistensi berjalan bersama Roh Kudus. Setiap hari saudara. Artinya saudara punya disiplin untuk berdoa, baca firman Tuhan, belajar peka suara Tuhan. Itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Kita tidak reaktif. Tapi kita reflektif saudara dalam hidup ini. Itu penting sekali. Dan saya percaya slide-nya ada saudara. Orang yang walk with God, orang yang berjalan dengan Tuhan, tidak kebawa masalah. Tapi kuat menghadapi masalah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, identitas adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Artinya kalau saudara dipimpin roh, saudara mengerti identitas saudara bahwa saudara itu anak-anak Allah. Bukan peran saudara. Seringkali kita hidup memang betul, kita punya peran. Sebagai suami, sebagai papa, sebagai ayah, betul ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Saudara punya peran setiap hari saudara. Tapi peran itu bisa diambil dan hilang saudara. Tapi identitas itu gak bisa. Identitas itu siapa diri kita di hadapan Allah. Jadi saya tahu masuk 2026 ini bukan masalah resolusi saudara yang kita lakukan. Tapi justru relasi dengan Tuhan itu yang terpenting. Saudara dipimpin oleh roh mengetahui bahwa saudara adalah anak Allah, itu identitas. Kenapa saudara? Ini slide-nya ada. Karena the more we know our creator, the more we know our identity.
Kalau saudara semakin dekat sama Tuhan, saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan tahu siapa dirimu. Saudara ke kantor, saudara tahu siapa dirimu. Kau adalah anak Tuhan yang melakukan pekerjaannya dengan peran sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai karyawan, it's okay. Tapi identitasmu adalah anak Tuhan, saudara. Ini yang penting. Jadi identitas itu bukan cuma hasil usaha, saudara. Tapi relasi dengan Sang Pencipta, kuat di dalam spirit, di dalam rohmu, saudara. Karena kita mengenal Tuhan dan tahu identitas kita. Efesus 1 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan, nah ini saudara. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi apa saudara? Baca bareng-bareng. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Jadi cara hidup kita, come on, kita nggak asal-asalan, nggak sembarangan. Karena kita punya arah, saudara. Ya, bingung arah itu adalah seringnya bukan karena kurang doa, tapi karena identitas kita goyah dan roh kita lemah, saudara. Itu hati-hati, saudara ya. Kalau kita bingung arah, seringnya bukan karena kurang doa, tapi karena identitas goyah dan roh kita lemah. Jadi mari hari ini saya katakan, slide-nya ada nih ya, stronger in spirit. Artinya bukan aku yang menentukan langkah, tapi Roh Kudus yang menuntun arah, saudara. Ini penting banget. Roh Kudus itu enggak tergesa-gesa, tapi Dia tidak pernah salah arah. Seberapa sungguh kita membiarkan kita dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus, mari bukan hanya hidup oleh roh, tapi mau dipimpin oleh roh. Supaya saudara bertumbuh dan saudara bisa mengembangkan karunia kita yang mengesankan, saudara. Karena orang yang dipimpin oleh roh, contoh hidupnya, dia akan menghasilkan buah yang nyata. Ada slide-nya nih, stronger in spirit, akan menghasilkan buah yang nyata. Simple, saudara. Kalau saudara yang menikah udah puluhan tahun, bersyukur. Berarti saudara sedang diasah terus, saudara semakin kuat. Kenapa? Karena saudara punya kasih, ini depan kita nih kasih. Kalau saudara yang menikah udah puluhan tahun, bersyukur. Karena saudara adalah stronger in spirit, menghasilkan buah yang nyata. Ya, begitupun ketika saya hari ini, saya menikah tahun ini, masuk ke tahun 24 tahun, saudara. Ya, saya punya 2 anak, satu anak saya udah kerja, saudara, udah umur 22 tahun. Yang kecil tuh yang tadi datang, dia masih usia 8 tahun mau 9 tahun. Tapi saya bersyukur melalui pernikahan, saya belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya, saudara, apa yang saya kerjakan sama Tuhan juga mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan sama hidup saudara. Dan saudara akan mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Oke, yang kedua, saudara. Kalau yang kedua, walk with God adalah stronger in love. Boleh sama-sama bilang, stronger in love. Oke, kita akan semakin kuat di dalam kasih-Nya Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wow, ini adalah sebuah perintah dan sebuah kasih yang nyata. Kalau kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, artinya saudara perlu iman, saudara. Mengharapkan segala sesuatu artinya saudara punya pengharapan yang gak pernah habis di dalam kasih. Dan sabar menanggung segala sesuatu, artinya saudara mau long suffering. Saudara mau belajar sabar. Ya. Karena apa, saudara? Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin luas kapasitas kita mengasihi. Saya ulangi, semakin kita dekat dengan Tuhan, buah yang nyata, semakin luas kapasitas kita mengasihi. Karena kasih bukan hasil usaha manusia, tapi kasih adalah buah dari berjalan dengan Tuhan, saudara. Saudara pasti akan mengalami hal ini.
Kasih yang dewasa, artinya saudara punya iman, saudara yang tadi saya bilang punya pengharapan, sabar, tidak mudah tersinggung, saudara. Tidak hitung-hitungan, ya. Dan tetap mengasihi meski kita seringkali tersakiti, saudara. Karena itulah kasih, kita belajar mengampuni. Yesus adalah teladan utama untuk kita berjalan taat dengan Bapa, saudara. Sampai dia di kayu salib pun, Tuhan Yesus masih bisa mengasihi. Waktu Yesus disalib, dia masih bilang, Tuhanku ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, itu menurut saya enggak normal, saudara. Saudara lagi disakiti, saudara lagi dijahatin sama orang. Tapi saudara enggak membalas, bahkan saudara memberkati dan mengampuni. Wow, itu enggak normal. Tapi itulah kasih yang menurut saya normal, saudara. Karena Yesus menjadi teladan untuk dia bisa mengasihi orang. Stronger in love, saudara. Mengasihi bukan karena layak, saudara, tapi karena taat. Belajar mengampuni sebelum diminta. Menjadi pembawa damai, bukan penyulut konflik. Itulah kita, saudara. Ya, mari menjadi pembawa damai. Mau gak bilang kiri kanannya, jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Ya. Seringkali suami istri sulit tuh. Ya. Karena seringnya apa? Bawa konflik, saudara. It's okay, bawa konflik wajar kok, kita diasah. Supaya kita menjadi pembawa damai. Jangan waktu kita konflik malah wah segala macam ya. Malah hal-hal yang buruk yang kita keluarkan. No, tapi hari ini belajar. Saudara kuat di dalam kasihnya, saudara. Amin ya. Nah saudara, orang yang berjalan dengan Tuhan atau orang yang walk with God akan lebih cepat mengampuni daripada menghakimi. Nah ini penting, saudara ya. Orang yang walk with God akan lebih cepat mengampuni daripada menghakimi. Jangan kita menghakimi orang, saudara. Karena kita tahu kita ini gak sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi mari belajar dari apa yang ketidaksempurnaan kita. Untuk kita melihat ternyata ada kasih karunia yang memampukan kita. Untuk kita bisa melakukan mengampuni, melakukan kasih, saudara. Saya percaya, saudara, di zaman sekarang, kebayang gak? Zaman sekarang itu adalah generasi yang sangat-sangat terhubung secara digital. Anak saya aja usia 8 tahun udah tahu handphone. Dia udah tahu WhatsApp. Dia udah tahu semua kontak orang itu gampang sepertinya, saudara. Tapi justru ironisnya masih banyak orang yang hidup dalam kesendirian. Ini jangan kita seperti itu, saudara. Ya. Kontak WhatsApp kita banyak nih, seolah-olah teman-teman kita banyak. Tapi gak ada kedekatan, saudara. Hati-hati. Ya. Banyak obrolan tapi gak jujur, saudara. Itu hati-hati tuh. Ya. Jadi mari hari ini kita belajar pola pikir kita seringkali berkata, udahlah kita gak usah ngerepotin orang, kita bisa sendiri, gak boleh anderin orang. Tapi justru kita pengen mandiri, tapi justru bukan itu, saudara. Justru tanpa disadari kesendirian itulah yang akhirnya melemahkan kita. Kita seringnya pengennya udahlah sendiri aja lah. No, saudara, jangan. Kasih itu bukan untuk menyendiri. Tapi kasih itu untuk sesama. Ingat Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti, dijawab sendiri sama saudara, puji Tuhan saudara ya. Nah jadi Tuhan itu merancang kita menjadi kuat lewat sebuah hubungan. Sekali lagi, Tuhan itu merancang kita menjadi kuat lewat sebuah hubungan. Dan ekspresi yang diberikan adalah kata-kata ini saudara, love. Itu ekspresinya. That's why bangsa Israel itu berjalan gak sendirian. Dia dengan begitu banyak sesama. Jadi Abraham itu atau Musa itu gak jalan sendiri saudara. 2 juta orang lu kebayang gak? Makanya Tuhan membentuk hubungan untuk kita dirancang menjadi kuat saudara. Jadi secara jujur, mari saudara, kita sering berkata, ngapain ke gereja lah, gereja mah suka melukai orang. Jangan saudara ya, jangan bilang begitu. Justru saudara ingat, firman Tuhan berkata di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi ditajamkan lewat apa saudara? Besi lagi, gak mungkin besi ditajamkan lewat triplek, gak mungkin saudara. Nah sekarang manusia ditajamkan lewat manusia. Jadi saudara harus
love. Nah, miliki kasih saudara. Ya, seperti yang kita tahu tadi saudara. Itu penting. Nah, kita belajar hari ini. Apa itu kasih? Belajar mengasihi dengan kekuatan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Banyak orang mengira kasih itu hanya tentang perasaan saudara. Bukan, justru kasih itu tentang karakter yang kuat. Justru kasih itu tentang pilihan kita. Ya, pilihan kita yang memilih, kita yang mau mendefinisikan bahwa kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu sebuah keputusan untuk kita sabar. Ya. Yang pertama, sabar bukan berarti lemah. Ada slide-nya saudara ya. Sabar bukan berarti lemah, tetapi kekuatan untuk tidak membalas dengan cepat. Orang yang kuat di dalam kasih mampu menunggu, mendengar, dan tetap tenang. Saya suka kata-kata yang pertama ini dari Rasul Paulus berkata dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Kasih itu sabar, long suffering. Artinya pertama-tama kasih itu kita harus sabar saudara. Karena kalau kita nggak bisa sabar, saudara nggak mungkin melakukan hal yang kedua, yaitu murah hati saudara. Jadi yang kedua adalah kasih yang murah hati. Kalau saudara nggak pernah sabar, saudara nggak mungkin murah hati. Itu pakai logika aja terpikirkan saudara. Iya ya, kalau kita nggak sabar pengennya kita terus marah, terus bereaksi. Boro-boro saudara, bahasa Sunda bisa ya, boro-boro murah hati saudara, boro-boro. Nah kasih yang murah hati adalah kasih yang tidak pelit saudara. Baik dalam perhatian, pengampunan maupun kebaikan. Berapa banyak di sini kalau udah pulang dari sini saudara udah lulu gua aja lah. No ya, murah hati itu berarti saudara ingat, si A kemana ya? Si B kemana nih? Jangan, cepat pulang gue gak mau ketemu sama dia lah. No saudara, itu bukan murah hati. Tapi murah hati waktu saudara pulang dari sini, saudara tahu siapa yang hari ini gak ada hadir ya. Saudara telepon dia, saudara kasih perhatian, kemana? Kok gak ada nih di hari Minggu? Hari ini ada Pastor Mario loh, siapa juga Pastor Mario katanya ya. It's okay, itulah murah hati saudara. Artinya saudara baik dalam pengampunan, kebaikan. Jadi murah hati itu bukan karena orang lain layak saudara. Tapi karena kasih Kristus lebih dulu kita terima. Dan kita melakukan itu. Dan yang paling saudara lakukan adalah untuk suami dan istri. Karena suami dan istri adalah tempat di mana kita bisa memberikan murah hati saudara. Gampang memberi perhatian. Walau mungkin saudara gak sempat ngomong, it's okay. Tapi saudara bisa melakukannya dengan gestur tubuhmu. Bahwa engkau mengasihi, melayani pasanganmu, suamimu, istrimu, bahkan anak-anakmu. Dan percaya saudara, kalau orang yang hidup dalam kasih, dia gak pernah menghitung-hitung pengorbanan. Itulah murah hati. Yang ketiga saudara, kasih yang tidak cemburu. Wah, apa sih kecemburuan ini? Bukan saudara, kita bukan anak-anak lagi ya. Kalau masih kecil, saudara mungkin masih ingat dulu, mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu saudara pacaran, cemburu ada tuh. Soalnya dia makan sama si A, bukan sama aku, cemburu. Dia gak telepon saya, cemburu. Tapi bukan itu saudara, kita yang dewasa hari ini. Cemburu itu adalah kita tidak terancam sama keberhasilan orang lain. Kita tidak iri melihat orang lain lebih diberkati dari kita. Nggak usah cemburu saudara, tenang aja ya, tenang aja. Karena Tuhan punya rencana masing-masing pribadi lepas pribadi dan saya percaya rencana Tuhan itu nggak pernah gagal di dalam hidupmu setiap orang. Itulah kasih tidak cemburu. Cemburu itu lahir dari ketidaknyamanan saudara. Mungkin identitasmu dulu belum aman di dalam Tuhan. Tapi hari ini ketika identitasmu sudah aman kalau engkau anak Allah, maka engkau enggak akan lagi iri dan cemburu kalau orang lain kayaknya lebih bagus daripada kita saudara ya. Yang keempat saudara, kasih yang rendah hati. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Karena kasih sejati nggak butuh panggung, saudara. Ya, ia bekerja di dalam kesetiaan. Rendah hati bukan merasa saudara kecil, tetapi dia perlu merasa yang paling benar. Karena kasih seperti ini gak lahir dari usaha manusia, saudara, melainkan dari hidup yang terus dibentuk oleh Tuhan melalui sesama, apalagi suami dan istri. Kenapa saya selalu berkata suami istri? Karena saya mengalami. Melalui suami istri lah saya dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melalui apa? Melalui kasihnya. Ya, saudara pasti mengertilah yang menikah. Saudara akan semakin diasah, dipertajam tentang pengampunanmu, tentang kasihmu, tentang sayangnya kita sama pasangan. Ini penting banget karena hari ini di depan saudara ada kata-kata love, saudara. Bahwa kita tidak memegahkan diri dan tidak sombong, saudara. Ingat, stronger in love dengan walk with God. Kita memilih untuk mengasihi. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, saudara. Mengasihi saudara dan saya. Dan saudara yang berjalan dengan Tuhan, stronger in love hanya terjadi saat saudara bertemu dengan siapa, saudara? Sesama. Jadi sekali lagi boleh pandang kiri kanannya. Oh, kamu itu orang yang saya kasihi. Kalau orang yang kiri kanan kita bikin kesel, hari ini bilang, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ayo katakan saudara ke kiri kananmu. Mungkin sebel nih sama kiri kita. Hari ini berkata, aku mengasihimu. Tanpa kamu saya gak akan dibentuk. Nah ya, it's okay saudara. Kita harus dibentuk di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Walk with God. Stronger in character. Boleh sama-sama bilang stronger in character. Yes. Mika 6 ayat 8 saudara berkata, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, inilah karakter Tuhan, ya. Karakter Tuhan itu adil, mencintai kesetiaan, dia punya kasih, rendah hati, saudara. Tuhan bilang begitu di Mika. Jadi karakter tidak dibentuk di atas panggung, saudara. Justru karakter dibentuk di dalam saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ini penting banget. Saudara punya potensi, saudara punya talenta. Tapi hanya karakter yang menentukan kita ada di situ, saudara. Itulah pentingnya karakter. Makanya waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita semakin kuat di dalam karakter kita. Integritas saat kita tidak diawasi, saudara. Orang lain gak ada, kita melakukan yang benar. Itulah integritas. Konsistensi saat tidak dipuji, itulah kerendahan hati, saudara, yang kita lakukan. Dan semua itu dikerjakan di mana, saudara? Di rumahmu, di pernikahanmu, di gereja ini, saudara. Engkau akan dibentuk dengan sesamamu di gereja ini untuk engkau punya karakter yang kuat. Walau jujur walau rugi, setia walau tidak terlihat, rendah hati walau punya posisi. Itulah karakter yang kuat, saudara. Walk with God bukan membuat kita sempurna, tapi membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan kerendahan hati tidak lahir tanpa kegagalan. Kerendahan hati tidak lahir lewat tinggi hati, saudara. Tapi kita seringkali direndahkan, saudara. Dan keteguhan iman tidak lahir dari ujian, saudara. Ini penting banget. Karena masalah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tapi alat Tuhan membentuk karakter, saudara. Masalah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tapi alat untuk membentuk karakter. Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Semua ada prosesnya, saudara. Tokoh Alkitab Yusuf perlu 13 tahun dia di penjara, dari sumur di penjara, kemudian dia ada di istana, saudara. Bahkan Raja Daud perlu 15 tahun dari seorang gembala sampai dia menjadi melawan Goliat, terus dia dikejar-kejar oleh Saul sampai dia akhirnya jadi raja, saudara. Semua ada prosesnya. Dan hikmat yang didapat itu adalah sekali lagi karakter akan membawa kita melihat tujuannya Tuhan. Karena kita akan diasah terus
Karena persiapan membawa kita bertemu dengan tujuan saudara. Dan karakter membawa kita menggenapi tujuan itu. Itu pentingnya saudara. Dan saya tahu seringkali kita diproses tidak menyenangkan saudara. Tapi saya ingat bahwa promosi Tuhan yang akan membawa kita naik. Namun karakter kita yang akan membuat bertahan di atas. Dan kabar baiknya saudara, Tuhan akan selalu mempromosikan saudara. Kalau saudara mau untuk diproses. Dan kalau saudara belum melihat promosi itu datang, artinya saudara sedang diproses. Sabar sedikit saudara, persiapkan dirimu untuk menghadapi ini. Supaya engkau memiliki karakter yang baik. Karena karakter adalah sebuah mentalitas, sebuah daya tahan. Membuat seseorang menang waktu diuji saudara. Itulah karakter. Seperti tadi di Roma berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ingat saudara, pada akhirnya semakin kuat dalam karakter. Membuat kita semakin tajam dan bersaksi saudara. Saudara di rumah ini saudara, mari kita akan dibentuk. Kita akan diproses untuk saudara semakin punya karakter. Tapi kalau engkau semakin kuat karaktermu, maka engkau akan selalu bersaksi buat orang lain. Karena karaktermu itu yang setelah diuji menghasilkan ketekunan, itu akan membuahkan kesaksian saudara. Saudara akan ceritain bagaimana Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib sama hidupmu. Di tengah pekerjaanmu, di tengah pernikahanmu, di tengah setiap hal yang saudara sedang lalui, itu yang akan membawa engkau bersaksi saudara. Dan disitulah buah dari kita stronger in character saudara. Saudara, hari ini saya akan panggil saudara saya Handi dan istrinya. Saudara, mari kita dengar bahwa pasangan ini, dia akan testimoni, dia akan memberikan kesaksian karena dia mengalami kuat di dalam kasihnya Tuhan, kuat di dalam rohnya Tuhan, bahkan dia kuat di dalam karakternya Tuhan. Mari saya undang Handi dan Irma, boleh kasih tepuk tangan buat Handi dan Irma. Shalom, saya senang sekali untuk kesempatan bisa hadir lagi di CDC Bogor. Terima kasih Pastor Chris and istri, Pastor Naftali juga kemarin udah luar biasa hospitality-nya. Kita makan sate kambing ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pastor Mario, Bapak rohani kita ya. Luar biasa ketika diminta untuk memberikan kesaksian. Beliau adalah saksi hidup kita kalau beliau udah bersama Cipepei kita panggilnya 24 tahun pernikahan. Kalau kami belum sebanyak beliau, kita baru tahun ini 16 tahun pernikahan kita ya. Kita dikaruniain oleh 3 orang anak yang lucu-lucu tentunya. Dan kita dibentuk juga karakter kita sama melalui anak-anak kita gitu. Dan kesaksian yang kami akan share adalah bahwa benar ketika kita memiliki karakter yang benar di hadapan Kristus, saya yakin dan percaya firman-Nya adalah iya dan amin. Amin? Ya, dan itu berlaku juga buat jemaat CDC di tempat ini gitu. Ketika kalau saya boleh simpulkan, stronger in character in Christ, di dalam Kristus adalah kita perlu punya yang namanya spirit of obedience atau ketaatan. Itu adalah kunci buat saya ketika kita mau dibentuk secara karakter yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ketaatanlah Tuhan banyak berbicara. Di dalam ketaatanlah Tuhan menguji hati kita. Di dalam ketaatanlah kita dapat reward juga. Saya ingat dalam urusan keluarga maupun pekerjaan, saya banyak cerita dengan Pastor Mario bagaimana
mungkin 2020 ya Pastor ya, 2020 kayaknya kita dalam satu kondisi yang gak gampang pada saat itu. 2019-2020 pada saat itu kita ada satu musibah ya, COVID-19 ya. Itu keseruan terjadi di mana-mana, usaha pada tutup, banyak hal yang akhirnya kita panik sampai tapi puji Tuhan ketika kita memiliki ketaatan, kita stay di dalam Tuhan, kita berjalan berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Kita bisa berdiri di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Kita bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Tuhan baik, kita masih dalam keadaan sehat, dikasih kesempatan demi kesempatan dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. At the moment juga kita dapat pekerjaan, tapi kok kayaknya tetap gak gampang. Saya ingin mundur, saya cerita sama Pastor Mario, kok kayaknya saya bakal cabut aja karena pekerjaan saya harus meninggalkan keluarga 1 minggu di Jakarta, balik lagi ke Bandung. Gitu terus. Until saat ini karena buah dari ketaatan, Tuhan baik. Tuhan luar biasa baik. Akhirnya Tuhan memberkati kami baik secara finansial untuk bisa memberkati banyak orang juga. Tuhan baik. Tuhan baik. Dan kebaikan itu juga berlaku buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu di tempat ini struggle-nya seperti apa. Tapi percaya aja. Pastor Mario selalu ngomong, percaya aja bro, sebentar lagi. Setahun, percaya aja bro, sebentar lagi. 2 tahun, percaya aja bro, sebentar lagi. Until hari ini, bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Wow, saya boleh undang pemain musik untuk ini bentuk kami bahwa mengingat-ingat kebaikan Tuhan dengan setiap talenta yang kami punya. Kebetulan Tuhan kasih karunia saya untuk bisa bernyanyi. Kami ingin pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu hal kami percaya bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Waktunya kapan? Taat aja. Waktunya kapan? Percaya aja. Minta Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Untuk percaya akan setiap janjinya. Kita boleh nyanyikan sama-sama ya lagu. Jesus, we worship you, Lord. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan namun oleh Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti
Mengikut Yesus, itulah. Amin, Jesus. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu. Hari ini ada bukan karena kuatku dan kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Andi jangan pergi dulu, Andi jangan pergi. Nanti kita nyanyi lagi ya, kita nyanyi lagi. Saudara-saudara, mau gak kita bangkit berdiri? Ya mari kita menyembah Tuhan. Ya, saya cuman mau ingetin tadi ya, boleh gak bilang kiri kanannya taat saudara. Kalau saudara berjalan dengan Kristus, saudara mau taat dalam 3 hal ini saudara. Saudara mau stronger di dalam roh. Saudara mau lebih kuat di dalam roh, saudara mau lebih kuat di dalam kasih, stronger in love. Dan saudara mau lebih kuat di dalam karakter saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan gak berkata, ayo lari lebih cepat. Enggak saudara, enggak. Tapi Tuhan hanya berkata, mari berjalan denganku. Walk with me, kata Tuhan. Ya. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka rohmu akan semakin kuat. Maka kasihmu semakin dewasa. Dan karaktermu akan serupa dengan Tuhan. Amin saudara. Mari angkat tangan kita. Mari kita sembah Tuhan. Nanti Handi akan pimpin lagi lagu ini. Silahkan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Semua karena anugerahmu. Saya kira. Amin. Semua karena anugerahmu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami ku bawa hatiku, penyembahanku. Yesus, ku semakin berkurang,
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, oh haleluya. Sikararaba yaralaba yaralaba lama lama yaralaba lama lama. Uraraba karalaba sikararaba yaralaba yaralaba lama lama yaralaba lama 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 lama. Uraraba karalaba yaralama sikararaba yaralaba yaralama lama lama. Uraraba karalaba yaralama sikararaba yaralaba yaralaba lama yaralaba lama. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Dan kami percaya saat kami mengangkat tangan, kami perlu Engkau Tuhan. Dan sebagai bukti Engkau pasti turun tangan Bapa. Untuk itu kami mau mengangkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebab mengikut-Mu Tuhan adalah sebuah kerinduan dari hati kami yang terdalam Bapa. Bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Oh haleluya, Bapa hari ini Bapa, kami sadar Tuhan, kami mau berjalan dengan Tuhan seumur hidup kami. Menikmati bait-Mu Tuhan sepanjang hari Bapa. Terima kasih Bapa, pagi ini Tuhan kami mau bertobat. Kalau kami seringkali, kami gak punya kasih Tuhan. Tapi kami tahu kalau kami adalah anak-anak Allah, kami sadar Tuhan. Hari ini kami mau semakin kuat di dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau semakin kuat di dalam Roh-Ku Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Yang membuahkan buah Roh-Mu itu Tuhan. Kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau semakin hari semakin terus Tuhan. Belajar untuk mengasihi, mengampuni. Kami gak mau menghakimi lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar untuk, kami mau kuat di dalam karakter kami Tuhan. Karena Tuhan lebih menyukai karakter daripada kenyamanan Tuhan. Engkau lebih menyukai karakter kami semua di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat di CDC Bogor ini Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka adalah biji matanya Tuhan. Mereka semua punya pergumulan dan percaya di tahun ini Tuhan. Kami akan selalu setia, taat Tuhan untuk mau berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga tahun ini Tuhan kami akan melihat ada terobosan baru, ada breakthrough Tuhan. Di dalam keuangan, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami Tuhan. Kami percaya ada kelimpahan Tuhan.
untuk jemaat di CDC Bogor ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk kesehatan juga Bapa. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Tuhan menguatkan kami Tuhan. Sehingga tubuh jasmani kami juga kuat Tuhan. Untuk kami selalu setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami menjadi anggota di CDC Bogor ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan taat. Kami mau terus setia Tuhan. Dan percaya Tuhan belum selesai atas hidup kami Tuhan. Untuk CDC Bogor ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Kris dan keluarga Tuhan. Juga Pak Naftali dan keluarga. Berkati pemimpin kami Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami mau support mereka Tuhan. Dan percaya di tahun ini Tuhan. CDC akan mengalami breakthrough. Terus bertambah jiwa baru Tuhan. Dan percaya CDC Bogor akan memberkati kota Bogor Tuhan. Sehingga kami percaya ada tempat yang baru, ada perluasan yang baru Tuhan. Dan percaya gereja ini akan semakin Tuhan pakai. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Mau gak sekali lagi kita sembah Tuhan mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Wow, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, buat jemaat CDC, buat Bapak Ibu sekalian boleh dipersilahkan untuk duduk. Terima kasih banyak pelayanannya untuk Pastor Mario dan keluarga dan Kak Handi dan keluarga. Kami benar-benar merasa terberkati hari ini. Boleh kita kasih sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mau menyambut Bapak Ibu yang setia beribadah bersama-sama dengan kami. Welcome home. Ini rumah kita, ini tempat kita sama-sama bersama-sama bertemu sama Tuhan. Dan senang banget untuk kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan kami mengundang juga untuk hadir lagi di minggu depan untuk ibadah bersama-sama dengan kami selalu. Nextnya. Oke, saat yang ditunggu-tunggu dari ibadah kita adalah saatnya kita bisa memberi buat Tuhan. Dan sebelum mau masuk ke persembahan, aku mau sharing satu ayat. Ayat ini bagus banget yang mengajarkan kita soal memberi. Ayatnya itu ada di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Saya mau bacain buat Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Wow, di ayat ini udah jelas banget kalau benih yang Tuhan izinin kita untuk memberi adalah itu asalnya dari Tuhan. Dan yang melipat gandakannya juga itu bagiannya Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi prosesnya adalah Tuhan akan melimpahkan kemurahan hati buat setiap kita. Dan rasa syukur itu juga yang akan Tuhan terus tumbuhkan dari setiap kita. Jadi melalui ayat ini aku belajar kayak oh iya tugasnya kita cuman belajar memberi, belajar kasih. Dan sisanya semuanya urusannya Tuhan. Urusan pelipat gandaan, penyediaan dan sebagainya itu urusan Tuhan. Dan in the end kalau kita latih pemberian, rasa memberi ini, yakin banget suatu hari nanti kita akan berlimpah-limpah dalam kemurahan hati. Kita akan jadi orang-orang yang generous, kita akan jadi orang-orang yang gampang bersyukur, gampang memberi, dan gampang memberkati sekelilingnya kita. So mari Bapak Ibu, mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan setiap persembahan Bapak Ibu. Persembahan Bapak Ibu boleh ditaruh di amplop
yang coklat atau melalui kris atau transfer juga ada. Semua infonya ada di PPT depan maupun di amplop yang ada. Oke, jika sudah dipersiapkan persembahannya, mari kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Nya Tuhan, penyediaan Tuhan di hidupnya kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memberi Tuhan, kami juga bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Percaya Tuhan dengan pemberian kami Tuhan, Kau akan lipat gandakan untuk pekerjaan-Mu yang besar di tempat ini. Memberkati setiap persembahan ini Tuhan, kami percaya dengan persembahan ini banyak generasi di Kota Bogor yang dibenangkan. Banyak orang-orang yang dimenangkan, banyak Tuhan yang terberkati oleh pekerjaan tangan-Mu yang besar di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau sedang melakukan hal yang besar di tengah-tengah kami. Kami mau jadi bagian Tuhan dalam pekerjaan-Mu dengan memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapak menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Selanjutnya kita bersyukur banget tadi bisa praise and worship, bisa mendengarkan sermon juga, dan ada hal-hal semua yang udah dipersiapkan oleh volunteers kita. Mau sama-sama bangkit berdiri, mau mengundang Bapak Ibu untuk say thank you volunteers. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Minggu depan ibadah 15 Februari kita akan ada ibadah lagi on-site service di tempat ini. Nanti untuk ruangannya akan diinfokan menyusul lewat carousel leadernya masing-masing. Selain ada ibadah umum, kita juga selalu ada ibadah Sea Kids di jam 9 dan ibadah Eros di jam 11.30. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, punya anak sekolah minggu, boleh banget didorong untuk ikut ibadah kita yang lainnya. Oke, dan minggu depan spesial akan dilayani oleh Pastor Naftali. Dan selanjutnya kita juga ada kelas spiritual journey. Di sini boleh lambaikan tangan yang udah ikut spiritual journey. Yang udah ikut. Wow, hampir semuanya udah ikut ya. Dan mau ngundang buat Bapak Ibu yang belum join ke kelas spiritual journey, kelas encounter yang pertama akan mulai di 22 Februari. Jadi buat Bapak Ibu segera daftarkan diri yang belum ikut kelas ini, karena kelas ini bagus banget. Ada 4 kelas rangkaian yang menjadi kelas untuk kita belajar lebih lagi mengenal soal Tuhan kita, mengenal soal kekristenan, mengenal soal gereja CDC Bogor bahkan, dan lebih lagi banyak banget nanti yang akan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab atau apapun akan terjawab di kelas ini. Jadi siapkan diri Anda untuk mendaftarkan di tanggal 22 Februari. Biaya mendaftarannya 50.000, udah termasuk buku dan makan siang. Oke, nextnya on-site prayer. Kita selalu ada on-site prayer di setiap Sabtu jam 7 pagi buat Bapak Ibu yang rindu banget berdoa bersama-sama kami. Kami mau mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama kami di Ruko Panorama Pamoyanan. Itu setiap jam 7 pagi kita selalu ada doa bersama-sama. Dan nextnya di belakang juga ada kotak doa di sebelah kotak persembahan. Kotak doanya itu yang warnanya orange. Jadi Bapak Ibu yang punya permohonan, mari tulis di situ. Itu bukan cuma sekedar kotak doa, tapi percaya banget itu langkah kecil iman kita untuk melangkah, untuk mengimani sesuatu itu terjadi. Untuk mengimani itu akan terjadi di hidupnya kita. Dan kita rindu banget sebagai tim doa CDC buat sama-sama berdoa buat pergumulan Bapak Ibu semua. Dan nextnya lagi, carousel. Jadi kita juga ada kelompok carousel di setiap minggunya, ada pertemuan-pertemuannya, ada yang khusus ibu, untuk family, bahkan untuk anak-anak di Eros juga ada. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tergabung di carousel atau di carousel, kami mengundang untuk pilih salah satu grup ini, karena grup ini benar-benar bagus banget. Aku juga banyak bertumbuh, aku juga banyak diingatkan atau saling membangun di kelompok-kelompok kecil ini. Jadi mari Bapak Ibu terus hadiri pertemuan carousel ini. Nextnya,
coffee time. Setelah ini jangan kemana-mana dulu karena kita menyediakan kopi dan teh di belakang. Dingin-dingin ini kayaknya enak ya untuk ngopi dan ngeteh sambil ngobrol-ngobrol. Dan hari ini ada yang spesial disiapkan juga sama tim panitia di belakang kalau ada foto booth. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau foto bersama itu ada bunga-bunga cantik di belakang, ada aksesoris cantik, terus ada yang apa ya namanya itu yang tudung pengantin yang ada, iya pokoknya Slayer. Ya mungkin mau nostalgia gimana caranya foto-foto pasangan gitu, itu boleh banget di belakang. Nanti ada tim yang akan bantu Bapak Ibu buat foto di belakang. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita enjoy setelah ini berfellowship bersama. Mungkin sekian pengumumannya, mau mengundang Pastor Chris buat tutup dalam doa. Wow, hari ini sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang sungguh diberkati? Wow, kita berjalan bersama Tuhan. Semakin lama harus semakin kuat. Amin. Bukan semakin lemah. Karena berjalan bersama Tuhan, Tuhan ingatkan kembali bahwa roh kita yang semakin kuat. Kasih kita semakin kuat dan semakin bertambah. Dan yang terakhir, kita memiliki apa? Karakter Kristus. Kita memiliki karakter Kristus yang percaya, katakan amin. Nah tadi saya sebelum ibadah, saya tanya sama anak muda. Anak Ero tentunya. Di depan ini lihat gak? Kebaca gak? Saya dari jauh, mata saya lihat sampai, wah, XO, love. Love, bahasa anak muda, itu diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Saya mau bacakan firman Tuhannya bilang seperti ini. Aku ini Tuhan, memberi perintah baru kepadamu. Artinya kita diberi perintah nih sama Tuhan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Katakan saling mengasihi. Saling mengasihi. Perintahnya Tuhan. Amin. Perintahnya Tuhan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya Tuhan telah mengasihi kita. Demikian pula kamu harus apa? Harus loh. Bukan nanti aja. Enggak. Harus saling mengasihi. Katakan harus. Harus. Saling mengasihi. Gak ada perdebatan lain. Gak ada pertanyaan lain. Firman Tuhan bilang apa? Harus saling mengasihi. Artinya ketika kita di rumah. Ingat, tengok kiri kanan pasangan suami istri yang suka ambek-ambekan. Harus saling mengasihi. Gak ada berdebat lagi. Gak ada. Artinya ini. Kata di depan, love. Tadi Pastor Mario bagus banget ya dengan pernikahan membentuk kita bisa lebih lagi mengasihi. Amin. Handi juga tadi nyanyinya bagus banget dan sungguh diberkati oleh Pastor Mario dan Handi dan semuanya dalam pelayanannya. Beri tepuk tangan, applause. Hari ini juga kita bersyukur sama Tuhan, kita boleh menikmati ibadah yang luar biasa. Saya percaya pulang dari tempat ini, ingat kita berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, kau enggak sendiri. Kau ada Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Kita percaya bahwa hari ini pesan untuk firman Tuhan buat kita semua. Kita dengar, Tuhan ingatkan untuk kita percaya. Tetap percaya, percaya saja.
Tuhan ada di depanmu. Tuhan izinkan untuk memimpin hidupmu. Setiap keputusan apapun, izinkan Tuhan untuk ambil bagian ini. Mari kita bersyukur. Kita berbahasa roh. Urabasika rabahaya. Urakaya rabasyaraka. Urakaya rabashika rakaya rabah. Urabashika rabasyarabaya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menguatkan Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama Tuhan, ada satu kekuatan baru. Kami percaya Tuhan terus memberkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi sesama. Biar kami hidup di dalam proses ini, semua akan dimurnikan. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pastor Mario, berkati dalam pelayanannya, untuk anak istrinya Tuhan lindungi. Dan kami percaya berikan damai sejahtera-Mu. Begitupun Handi bersama anak istrinya Tuhan, mereka ada sukacita yang besar, boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau, kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Happy Sunday. God bless.